keyakinan apa toh yang kita yakini yang akan kita terapkan jadi dasaran untuk kita belajar dan juga bertata tertib di sekolah kita. Nah, kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berawal dari impian kalian mau kelas yang seperti apa atau yang kalian impikan, mau menjadi sebuah kelas yang bagaimanakah yang kalian sukai, kalian nyaman berada di sekolah ini atau di kelas ini khususnya sama teman-teman. Karena kita akan belajar dari pagi sampai sore, ya pastinya melelahkan, bosan, boring. Nah, yang membuat suasana kelas kalian bagus, suasana kelas kalian nyaman itu kalian sendiri. Jadi dari dalam kalian sendiri, bagaimana kok impian kelas yang kalian inginkan? Karena hampir satu harian kalian ada di sekolah ini kan? Ya. Nah, yang pertama yang kalian perlu tuliskan ada kelas impiannya. Seperti mimpi ya, tapi ini kita buat jadi kenyataan. Silahkan dari stiker note yang boleh dikasih ke kalian, tolong tuliskan satu kalimat saja yang berupa impian kalian atau keinginan kalian, dambaan kalian sekolah atau kelas yang bagaimanakah yang kalian inginkan. Oke, siap? Silahkan coba menulis. Jadi kelas yang solid kompak juga ya. Ingin kelas yang nyaman, bersih. Nah, ini sama dengan ini, kelasnya bersih dan nyaman. Kita bisa satukan ya. Terus ada ramah terhadap semua teman. Oke. Asik dan nyaman sih ya, masuk sama ya, ramah. Rukun, tidak beda-bedakan. Ya, nanti kalau tidak bisa dibedakan sama semua. Bersih, rapi, baik-baik, saling menyapa. Oke, ini kelas yang ramah juga ya, rapi, bersih. Kelas yang saling kerjasama. Nah, ini ya, apa kalian tidak
ya. Terus tertib termasuk di sini. Ini yang absurd tadi ya. Terus saya ingin kelas selalu berbahagia. Amin. Nah ini curhatannya siapa ini ya? Kelas yang kompak, kelas nurut siapa ini? Akrab, rapi, nyaman, menghormati, rasa empati, tidak egois, saling damai. Menghormati, menghargai, tertib, bersih. Ingin kelas yang penuh prestasi. Nah, ini penting nih ya. Jadi tidak hanya kalian bagaimana ke sekolah pulang datang penting dan tak ada apa-apanya, tapi bagaimana kalian berprestasi di bidangnya masing-masing. Bersih dan kompak. Oke, kita kasih garis besarnya ya. Yang pertama berarti kelasnya harus bersih. Setuju? Bagaimana caranya? Tingkat kelasnya ditingkatkan. Oke, setuju nggak nih? Setuju. Berarti yang berkomitmen kalian sendiri ya. Saya pikat, jangan lihat namanya. Saya pikat, saya tugas. Oke, tidak lihat temannya kan dia pikat atau belum. Yang kedua apa? Kelas yang kompak dan kerjasama. Dan kompak. Artinya apa? Jangan membuat circle baru. Jangan membuat kelas baru. Nanti kelas 7B, A, C, semuanya sama. Tidak ada yang lebih dari siapapun, ya. Semua punya kekurangan dan kelemahan. Yang kerjasama ini, tapi boleh nggak setuju kalau kerjasama dalam ulangan ya? Jangan. Nanti ulangannya jawabannya apa? Kerjasama bu. Kalau ulangan dikerjakan sendiri. Yang ketiga apa nih berarti? Kelasnya ada yang menghormati. Nah ini penting nih. Menghargai dan menghormati. Ini sangat dalam maknanya. Karena apa? Ketika kalian tidak memperlakukan teman kalian, guru kalian dan juga orang lain dengan baik, maka artinya kalian tidak sedang menghormati orang lain. Pinjam buku sembarangan, ya. Terus mungkin pinjam sesuatu tidak dikembalikan, mungkin tidak saling menyapa. Nah itu kan juga tidak menghormati, tidak menghargai guru, tugasnya lupa, atau mungkin tugasnya yang pernah dikerjakan, tapi kan tidak menghargai guru dan juga teman-teman kalian satu kelas, jadi mungkin kena terdampak ya. Yang tadinya tidak jadi pengen mengingatkan, jadi semua kelas terdampak karena mengingatkan seperti itu. Jadi mulailah untuk menghargai teman dan guru. Dalam artian apa toh? Kalian mau nggak sih dihargai? Kalian mau nggak sih diperhatikan? Didengar omongannya? Lalu lakukanlah itu pada orang lain. Jangan mau menerima hak tapi tidak melakukan kewajiban. Kewajiban kalian apa? Oh, hormati teman, sayang teman, menghargai teman. Artinya apa? Saya juga pengen kok dihargai. Saya juga punya harga diri. Saya juga mau dihormati. Nah, ketika kamu ingin diperlakukan seperti itu, maka lakukanlah juga dengan teman kalian. Terus yang terakhir apa tadi? Termasuk juga sopan, ramah tamah, ya. Yang keempat berprestasi, ya. Jangan lupa. Nah, bagi anak-anak tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu, tapi kalian juga punya target prestasi. Bukan berarti harus jadi juara satu, tapi kalian punya target bisa. Kemarin nilai saya PPKN 7, target saya berprestasi semester ini jadi 8. Matematika kemarin kok masih belum paham. Target saya, prestasi saya di semester ini adalah saya tidak remedi
dan tertib. Nah, saya tambahkan di sini tertib. Artinya sesuai aturan yang ada. Ya kalau aku pakai OSIS, kalau ini pakai pramuka ya pakai hasduk, ya pakai hitam dan sebagainya. Semua tertib sesuai aturan. Kerjasama dan kompak, saling menghargai, menghormati dan berprestasi. Mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan atau ada yang tidak sesuai nih? Sudah ya? Nah, jadi inilah keyakinan kelas untuk kedepannya kita saling mengingatkan, saling menghargai dan saling bekerja sama untuk melaksanakan tata tertib sekolah dan belajar dengan baik. Mungkin sekian dari Bu Leni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, marilah kegiatan pada siang hari ini kita mulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Badrunok atau yang hari ini diwakili oleh beliau Bapak Joko Mulyanto SPD, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Badrunok yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Wonogiri dari SMA Negeri 1 Badrunok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkahnya yang melimpah kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Badrunok ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Sebelum acara aksi nyata budaya positif yang akan kita laksanakan di siang hari ini, perlu saya sampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah atau dalam hal ini nanti akan diwakili oleh beliau Bapak Joko, kemudian yang keempat adalah acara inti, yang kelima refleksi, kemudian yang keenam adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Menuju acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, atau dalam hari ini diwakili oleh beliau Bapak Joko Widodo. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP, calon guru penggerak, dan Bapak Ibu wali kelas 10. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal nanti, perkenankan kami menyampaikan izin dari kepala sekolah yang hari ini tidak bisa hadir di ruangan ini karena ada keperluan di Karanganyar, yaitu pendampingan pelaporan LHKPN di tahun 2022. Yang pertama, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu CGP yang telah memperkasai adanya kegiatan siang hari ini. Jadi kalau kita cermati bahwa untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar CGP maupun nanti segera mendaftar, dan nanti ternyata untuk kepala sekolah itu syaratnya harus CGP, harus guru penggerak, sehingga Pak Mardomo dan Bu Arum itu sebenarnya sudah masuk nominasi untuk kepala sekolah di Jawa Tengah ini. Sudah ada dalam surat edarannya, sudah kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Sehingga untuk itu, monggo Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih lama masa kerjanya, dan di samping untuk menambah ilmu dan wawasan, mungkin dari Bapak Ibu bisa ikut Bapak Ibu yang sudah guru penggerak atau yang masih calon guru penggerak. Jadi untuk bertiga, Bu Rengga, Bu Suhartati, Pak Yusuf, untuk periode tahun ini, mungkin berikutnya nanti Bu Tati menyusul. Oh, Bu Leni ya? Aduh, salah fokus. Ya, Bu Leni, Bu Rengga, dan Pak Yusuf. Nanti berikutnya nanti menyusul Bu Tati. Ya, proses tahun ini mungkin ada Pak Sarip, ada Pak Sarudin, ada Pak Dedi, ada Bu ST mungkin nanti. Saya sebut biar ada semangat untuk ikut. Maksud yang lain, Bu Titin kemarin kalau tidak salah sudah mau ikut tapi tidak jadi. Mungkin besok dipertimbangkan untuk ikut. Jadi untuk menambah wawasan dan kompetensi kita adalah pembelajaran. Itu adalah hal baru yang mungkin dari kita perlu belajar dari Bapak Ibu yang sudah guru penggerak. Jadi peran CGP itu merupakan pamong atau penggagas dari terciptanya budaya positif di sekolah. Oleh karena itu diharapkan CGP nanti menjadi pionir dalam penerapan pembelajaran, baik itu untuk anak, untuk guru, atau mungkin semua warga sekolah. Untuk itu monggo nanti untuk kegiatan ini nanti tahapannya seperti apa, nanti kami serahkan ke Bapak Ibu CGP. Kalau nanti dibutuhkan hal apa yang menyangkut untuk kepentingan ini, bisa menyampaikan ke sekolah, dan nanti mungkin kami bisa menyampaikan kepada kepala sekolah kaitannya dengan kegiatan apapun yang mungkin diperlukan dari Bapak Ibu guru CGP. Dan tentunya sekolah sangat mendorong kegiatan ini. Maka kemarin untuk CGP berikutnya itu kan untuk mendaftar itu Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan oleh kepala sekolah untuk segera mendaftar. Kalau tidak salah sudah kemarin kan paling lambat ya, tanggal 10 berapa kemarin itu?
Jadi mohon nanti kalau ada tahap berikutnya ada pendaftaran untuk CGP, Bapak Ibu yang belum diharapkan nanti juga mengikuti kepada Bapak Ibu yang sudah ikut lebih dahulu. Tentunya nanti kita bisa belajar dari Bapak Ibu yang sudah ikut CGP atau mungkin yang sudah jadi guru penggerak. Dan mungkin itu saja dari kami mewakili kepala sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko yang sudah menyampaikan banyak hal yang intinya kami tangkap bahwa dukungan dari sekolah sangat besar sehingga kami sangat berterima kasih. Untuk selanjutnya, apabila Pak Joko masih ada kegiatan sakit meninggalkan ruangan, tetapi alangkah bahagianya kami jika Pak Joko tetap di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, yang mana nanti akan disampaikan beberapa hal. Ada 3 poin di siang hari ini sebetulnya. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas, atau yang sudah kita kenal itu ada kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga ada segitiga restitusi. Jadi ada 3 hal itu yang ingin kita angkat di siang hari ini, dan prinsipnya bahwa kita belajar bersama. Karena kalau boleh jujur, kami pun belum menguasai 100% di 3 hal ini. Jadi kalau kita kembali ke belakang, bahwa kita mulai kegiatan itu di bulan Oktober akhir ya, kemudian berjalan sampai 22 Desember, kita dikasih libur. Awalnya sebetulnya sampai Maret kita baru mulai lagi karena terkait anggaran. Biasa bahwa di Indonesia itu anggarannya biasanya baru bulan Maret bisa dicairkan. Tetapi seminggu yang lalu kita dapat jadwal lagi bahwa kita mulainya Februari. Jadi kita tidak bisa santai, sehingga siang ini adalah bagian dari tugas kami yang harus bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Sebetulnya di modul 1.4 ada 2 tugas yang mana harus diterapkan di kelas bersama siswa. Itu sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Nah, untuk 3 hal ini nanti akan kita bagi Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu akan disampaikan oleh Bu Rida. Kemudian untuk posisi kontrol pendidik atau guru itu nanti Bu Leni. Dan yang ketiga itu segitiga restitusi, itu bagian saya. Karena saya kalau terkait dengan segitiga itu lebih senang begitu. Intermezzonya begitu. Ya. Segitiga bermudah, yang penting bukan segitiga cinta. Atau Ibu Titi. Oke. Yaitu Bu Leni terkait dengan posisi kontrol pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada rekan-rekan kerja ini, juga Pak Joko atas kehadirannya. Dan tadi kita sudah tercerahkan ya oleh Bu Ringga yang sangat luar biasa. Hari ini semangat ya untuk menebarkan apa yang kami dapat itu, pengen sekali disampaikan, di-share, karena kami juga baru menemukan ilmu baru ini, sangat bahagia tadinya. Jadi ingin menyampaikannya. Kalau lebih tepatnya fasilitator saya itu kalau perjumpaan itu pasti bilang kalau
kalau pintar sendiri itu sudah biasa, kalau pintar bersama itu luar biasa. Nah, ketika kita nanti sama-sama mempunyai ilmu ini, insya Allah nanti kedepannya akan menjadi pendidik yang lebih baik seperti itu. Amin. Kalau ibaratnya istilahnya Bu Emma sampaikan walaupun satu ayat ya Bu. Gitu. Jadi sebisa kami untuk menyampaikan di sini bagian saya adalah tentang 5 posisi kontrol, di mana tadi sudah disampaikan Bu Rina tentang keyakinan keras yang berdasarkan atas apa yang diyakini dan disepakati oleh murid-murid itu sendiri. Jadi apa dari mereka untuk mereka. Jadi mereka membuat kesepakatan apa yang mereka inginkan, lalu kita buat garis besarnya, dan itu merupakan keyakinan yang mereka sepakati untuk dilaksanakan. Lalu bagaimana peran guru di situ atau peran pendidik dalam keyakinan anak tadi yang mewujudkan budaya positif tadi? Nah, ini saya akan sampaikan bagaimana kalau terjadi sesuatu yang melenceng dari keyakinan mereka, apa tindakan kita. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Sebelumnya biar ada refreshing nih, saya ingin Bapak Ibu guru, kalau pembelajaran kita kan tujuan kurikulum Merdeka ini tadi menuntun anak untuk endingnya adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Isinya apa saja? Ada yang mau jawab dapat hadiah tepuk tangan. Nah ini, nah coba sebelum kita bagaimana cara menghafalnya ini banyak sekali ya. Kita coba menghafalnya dengan bernyanyi ya. Nah kita bernyanyi sebentar. Bernyanyinya lagu Naik Becak. Naik becak. Becak ya. Oh iya, contohnya nih. Di sini kita ambil ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini Bapak Ibu guru ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kita mulai ya. Ambil tepuk tangan. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Masih ya musiknya ya. Nanti bisa diterapkan di sekolah, di kelas masing-masing ya. Bagi Pancasila. Nanti oh ini. Pelajar Pancasila beriman Dan bertakwa Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong
kita lanjut. Posisi kontrol. Di mana posisi kontrol seorang guru di dalam keyakinan kelas menerapkannya supaya budaya positif ini jadi karakter anak? Nah, bagaimana kalau terjadi sesuatu di tengah jalan seperti itu, misalnya terpleset tadi ya, atau mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sesuai yang kita sepakati. Nah, saya ingin bikin sebuah contoh dulu. Ini serem-serem aja ya kelasnya ya. Yang posisi kanan ya, tolong genggamkan tangan kanannya. Posisi kanan gue mah. Yang kanan saya Bu Fajar, Mbak Titin, Pak Arif Pidora ya. Nah, tugasnya yang sebelahnya, tugasnya Pak Paul, Mbak Bu Susi, Bu Emma adalah membuka genggaman teman sebelah kalian. Caranya boleh membujuk, boleh merayu, boleh memberi imbalan, boleh memaksa, boleh diintimidasi, boleh diancam. Oke, didik boleh. Ya, pokoknya kriminal boleh di sini. Kita coba dalam 1 menit membuka genggaman temannya. 1, 2, 3. Ya, boleh diancam, boleh membuat pembukaan, boleh dikasih hadiah. Saya hitung sampai 10 ya usahanya. 1, sudah terbuka belum? 2, 3, ada yang sudah terbuka? 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dibaca ya? Nanti dipraktekkan di rumah boleh. Dari kesekian ratus yang datang ke sini, adakah yang sudah berhasil membuka tangan temannya? Oh, kenapa Pak Arif kok membuka tangannya? Karena dia ini ya, pekewo ya. Oke. Membaca membuka tangannya bukan? Tidak ada paksaan. Saya nggak suka dipaksa. Pak Edi memaksa. Tidak. Pak jangan paksa dong. Pak jangan. Oke. Terus satu lagi ya. Koleksi. Kenapa membuka tangannya bukan? Membuka ya karena dirayu mau dikasih HP. Masya Allah, lagunya Bima memang banyak ya. Lagunya Ayah lagu HP Bima ya. Nah, di sini saya ingin menggambarkan bahwa anak itu sebenarnya ketika melakukan sesuatu itu bisa dia melakukannya karena 1, ancaman, 2, karena tidak enak, 3, karena dia tidak mau melakukannya dan akhirnya jadi stagnan ya. Kadang kan anak emang tidak mau, kalau tugas nggak mau, anak nggak suka, kayak aku baca tadi ya, saya nggak suka dipaksa, ya seperti itu, dan itu normal, wajar begitu. Jadi makanya kita perlu keyakinan dari dalam diri mereka bahwa apa yang budaya positif yang sudah kita susun tadi itu sepakat mereka melakukannya. Nah, bagaimana peran guru ketika sesuatu terjadi atau tidak sesuai keyakinan kelas? Nah, kita bahas bahwa 5 posisi yang ada di
Diana Gosen di sini yang dikembangkan adalah sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu persatu ya, untuk peran sebagai penghukum. Nah, bagaimana seorang penghukum ini? Pengertiannya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini percaya bahwa semua berjalan harus sesuai aturan dia. Contohnya di karakteristiknya adalah ada suara tinggi, bahasa tubuhnya, ya, matanya melotot, menunjuk-nunjuk, ya. Lalu hasilnya apa kalau kita melakukan ini pada anak? Nah, kemungkinan anak akan marah, terus dendam dan bersifat agresif. Dia bisa saja dengan melampiaskan karena dimarahi gurunya tadi ya. Dia bisa coret-coret, dia sobek-sobek, dia menginikan pada teman juga hampir bisa ya. Jadi mengapresiasi rasa marahnya itu ke teman juga bisa. Jadi dia lebih posisinya lebih agresif ya. Lanjut ke penghukum, nanti saya kasih contoh videonya ya. Lanjut pembuat rasa bersalah. Nah, apakah kita pernah? Sebenarnya saya sudah pernah melalui semuanya ya. Pada pembuat rasa bersalah ini guru akan bersuara lebih lembut ya. Terus dia akan membuat pelaku atau anak ini merasa bersalah atas apa yang dia lakukan ya. Dia merapat pada anak, terus bicara dengan lembut, terus contohnya di sini, kamu ini bagaimana ya, sudah dijanji tapi kok diulangi lagi. Nah ini anak-anak merasa apa? Merasa down. Saya kok tidak bisa sesuai yang diharapkan guru ya. Saya kok tidak bisa menjadi apa yang diinginkan orang tua ya. Nah hasilnya apa? Hasilnya itu kadang anak merasa dia tidak punya kepercayaan diri lagi. Jadi dia merasa tertekan. Oh saya salah, saya orang yang salah, saya orang yang bodoh, saya orang yang tidak bisa memenuhi keinginan orang tua dan guru seperti itu. Nah ini contoh posisi kita kalau membuat anak, membuat dia merasa bersalah. Lanjut ke posisi teman. Nah ini yang sering kita lakukan mungkin ya, saya juga ya. Jadi kita memposisikan guru ini seorang teman yang akrab dengan murid-muridnya, dimana kita ngobrol biasa, curhat dan lain sebagainya. Di sini menghubungkan hubungan baik dengan teman. Dan ketika ada masalah, apa yang dilakukan? Ini cenderung kita membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan instan. Jadi nanti biar dulu ini urus deh urusanmu. Oh terlambat ya, nanti biar saya bilangkan piketnya. Nah kita kan Aji nanti ada ini ya kompensasinya. Nah di sini kita anak hasilnya apa? Cenderung mengandalkan si guru tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Ada Pak ini kenalan, sama Pak Haji sudah biasa, nanti paling dimaafkan. Nah seperti itu. Jadi lebih ke dia merasa terlindungi karena pertemanan baik dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Lanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah, jadi, posisi pemantau ini adalah mengawasi ya. Kita cenderung mengawasi apa yang terjadi di kelas, lalu kita mencatat apa yang mereka lakukan. Nanti dipanggil dengan memberi konsekuensi. Misalnya ada yang terlambat dipanggil, terus ditanya, oh terlambat ya, ya. Terus tahu konsekuensinya apa? Iya Bu, keliling ke lapangan 5 kali. Iya silakan. Nah, seperti itu. Jadi tidak pakai melotot, tidak pakai bersuara lembut, tapi sesuai aturannya. Ya, aturannya apa? Kalau tidak mengerjakan tugas, nyapu, kelas, istirahat. Nah, seperti itu. Jadi lebih cenderung anak ini akan seperti tadi. Kalau ada gurunya, dia nurut. Kalau tidak. Karena sesuai aturan ya. Kalau ada yang memantau, seperti kalau kita lampu
hari-hari kita catat, terus nanti kita panggil kalau ada terjadi sesuatu dan aturannya apa, konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, inilah yang kita harapkan kita sebagai pendidik adalah di posisi ini. Nah, posisi ini bagaimana? Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya atau perilakunya, dan membuat solusi atas masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan konsekuensi, tapi mereka yang secara sadar dan bertanggung jawab apa yang dilakukan itu konsekuensinya apa, mereka yang menentukan. Jadi bukan dari kita, jadi dari anaknya. Contoh di sini misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang sekolahnya? Jam 7 Pak. Nah, dia tahu, sadar, keyakinannya jam 7 masuk. Kenapa kamu terlambat? Ada alasannya. Nah, bagaimana kalau kamu terlambat? Oh ya, besok saya akan meminta tolong teman Bu untuk membangunkan lebih awal. Gitu. Baik, berarti dia itu membuat solusi atas masalahnya sendiri yang kita bimbing. Jadi kita tugasnya cuma membimbing anak untuk menemukan solusi atas permasalahannya yang dia lakukan tadi atau kesalahannya. Nah, lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Terlambat hadir 20 menit di sekolah. Pada video kali ini 4, posisi pengkelima posisi kontrol dalam menghadapi. Sini kamu! Kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini kasihan Posisi sekali. penghukum biasanya berbicara. Penghukum ya, ini tadi contohnya. Jadi dia tidak mempunyai waktu jeda untuk anak menjelaskan kenapa dia terlambat. Nah, posisi yang kedua adalah posisi merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu,
Maaf sekali. Di sini berarti ibu guru ini mencoba membuat down ya, di anak itu bahwa ini salah dia. Kalau terjadi sesuatu sama gurunya itu salah dia, jadi dia tertekan. Lanjut ke posisi teman. Pacaran. Naren lagi. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Ya, ini jadi anak merasa punya penyelamat ya. Nanti absennya Bu Reni yang urus gitu. Jadi dia merasa tidak komitmen dengan apa yang dia lakukan jadinya ya. Lanjut ke posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pemantau di sini ada konsekuensi ya setiap tindakannya. Tapi sebatas itu, konsekuensinya sepihak dari gurunya. Lanjut ke posisi manajer terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ini saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Adia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol. Ya, itu tadi ya contoh-contohnya. Mungkin kita bisa lihat perbedaannya berbagai posisi, manakah yang lebih bagus Bapak Ibu guru. Manajer. Ya, terakhir di situ ada diskusi, ada tanya jawab, ada kesepakatan anak dan dia sendiri yang memunculkan
ide untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita hanya membimbing saja. Ketika anak terlambat, ada apa? Ditanya ya, ada apa? Terus apa yang kamu lakukan? Keyakinan apa yang kamu langgar? Terus bagaimana? Nah, nanti lebih lanjut bisa di penerapannya secara real nanti bisa dijelaskan oleh Pak Yusuf di sesi ketiga ya. Nah, ya, mungkin lanjut ke Pak Yusuf ya. Mungkin sekian dari saya dengan posisi kontrol. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kami bertiga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tinggal satu acara yang belum kita lewati, yaitu foto bersama. Begitu. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini selalu diberkahi oleh Tuhan sehingga dapat bermanfaat dalam apa kita melaksanakan tugas kita di sekolah yang tercinta ini. Sebagai penutup di kegiatan pada siang hari ini, maka marilah kita tutup dengan doa. Untuk itu berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya persilakan. Ini berdoa selesai. Kemudian saya yang memandu di kegiatan hari ini banyak salah, banyak kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mohon untuk foto bersama, kemudian salah satu mengambil gambar. Angkat fotonya, Pak. Tapi